Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau pertemuan kita kali ini kita bahas tentang distribusi Bose-Einstein. Karena di mana distribusi Bose-Einstein itu adalah kelanjutan pertemuan kita kemarin, ya kan? Mungkin di awal itu kita sudah bahas tentang bagaimana Maxwell-Boltzmann itu masih tinjauan. Kalau Maxwell-Boltzmann ini masih tinjauan klasik, ya kan? Ini masih tinjauan klasik. Sedangkan hari ini, ya kan? Hari ini kita akan bahas tentang distribusi Bose-Einstein, ya kan? Nah, karena distribusi Bose-Einstein ini kita akan bahas sebentar ini. Dia tinjauannya itu tentang fisika kuantum. Ada ditinjaunya dia fisika kuantum. Tapi sebelum kita masuk ke distribusi Bose-Einstein, mau review dulu. Kita coba review pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya tentang dari Maxwell-Boltzmann kan. Sebelumnya kemarin kan Maxwell-Boltzmann sudah ditentukan bahwa caca partikel itu, caca keadaan mikro itu seperti ini ya, faktorial dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial sampai dan seterusnya, ya kan? Lalu setelah itu apa namanya? Ada antara termodinamika, ya kan? Kecocokan antara termodinamika dan mekanika statistik, entropi dari sistem itu kita dekatkan dengan ini. Entropinya akan sama dengan kalau di mana S itu sendiri adalah N kali Z ditambah dengan KBU. Ya kan, ini kemana kita sudah bahas pertemuan yang ke berapa yang sebelumnya. Nah, kelihatan tidak? Lihat, Pak. Ya kan? Lihat, Pak. Apa namanya, untuk entropi sendiri itu kan untuk membuktikan bahwa ternyata beta itu adalah seperti KT, ya kan, dengan fungsi partisinya yaitu sigma dari eksponensial minus I per KT, ya kan, dengan caca partikel itu adalah caca partikel KI itu adalah N per Z eksponensial minus TI per KT, ya kan. Ini kan kita sudah bahas kemarin. Lalu ada tenaga internal, kan? Ada tenaga internal adalah N, ya kan? Ini ada tenaga internal. Sudah bahas salah ini. Kita coba kan, kalau distribusi Maxwell-Boltzmann yang pertama tadi adalah ada cacar partikel TI-nya kan, ada cacar partikel TI. Lalu kedua itu ada fungsi partisi. Ada fungsi partisi. Lalu ini menghasilkan, ya toh, menghasilkan tenaga internal N K T, kan? D dengan Z per DT, ya kan? Menghasilkan tenaga internal. Jadi untuk statistik Maxwell-Boltzmann itu tinjau fisika klasik itu hanya tiga ini yang kita bicarakan, kan? Lalu selanjutnya ada, ya kan, ada pembahasan tentang gas ideal monoatomi, ya kan? Gas ideal monoatomi kemarin kita sudah bahas tentang distribusi kecepatan itu, ya kan, berdasarkan tinjauan ini persamaan 3.1 bahwa energi kinetik, ya kan, energi gerak dari partikel itu adalah setengah mv kuadrat,
Namun ini untuk gas 3 monoatomik ini kita tinjaunya itu ada 3 komponen. Ada 3 komponen ini. Komponen kecepatannya terhadap X, komponen kecepatan terhadap Y, dan komponen kecepatan terhadap Z-nya. Ya kan, dengan M ini adalah massa dari partikel itu. Ya kan? Setelah ini kita dapat kita telusuri nanti dengan M ini sendiri, ini adalah rumus kuantumnya. H bar itu adalah H per 2pi. Mana ini H bar itu adalah konsep flat reduksi. Nah, ini kita coba review. Ini juga sama, pendekatannya tetap menggunakan fungsi partisi eksponensial minus I per KT, namun perbedaannya adalah ini ada 3 komponen kecepatan di sini. Lalu dengan kita kalikan dengan volume sel kan atau ruang H-nya, nah, pada suatu yang sama kita bagi dengan H, lalu notasi sigmanya ini sesuai persamaan 3.2 adalah setelah integral lipat 6, ya kan, eksponensial, ya kan, eksponensial mv kuadrat x-nya sampai dengan z kuadrat per 2 kt dx dy dz dvx dvy dvz, ya kan. Lalu kita lanjutkan lagi, kita kelompokkan yang dx dengan dx, ya kan, ini yang t untuk 3-nya, sedangkan untuk integral yang lain untuk integral terhadap kelajuan x-nya, ya kan, kecepatan x, kecepatan y, dan kecepatan z berdasarkan ini kan, berdasarkan eksponensial. Ini kita selesaikan yang untuk part-part yang ininya, kemarin kita selesaikan dengan fungsi gamma, ya kan, selesaikan dengan fungsi gamma. Kemudian misalnya kita selesaikan salah satu komponennya saja, ya kan? Kita selesaikan salah satu komponennya saja, kita peroleh bahwa Z itu adalah apa namanya, untuk P per H, ya kan, 2pi T per M, ya kan, ini untuk fungsi partisinya, ya kan. Sedangkan 2pi T per M ini ada pangkat 3 per 2. Nah, ini kan ada 3 di sini. 2pi T per M kali 2pi T per M kali 2pi T per M, masing-masing itu pangkatnya 1/2. Jika karena perkalian sehingga pangkatnya itu dijumlahkan. Ini kan kemarin kita sudah buktikan. Lalu ada ini ya, lalu ada fungsi distribusi kecepatan, ya kan, distribusi kecepatan. Jadi pangkatnya adalah M per V, M per 2 pi T pangkat 3 per 2 eksponensial minus V kuadrat per 2 kT dx dy dz dvx dvy dvz, ya kan. Lalu ada D pangkat 3, misalnya ini dx dy dz itu kita peroleh untuk volume gas, ya kan. Lalu bagaimana jika ada penambahan, misalnya Vx ditambah dengan perubahan dvx-nya, lalu Vy ditambah dengan perubahan dvy-nya, begitu pula untuk dvz. Ini kita kemarin kita selesaikan dengan dvx dvy dvz ini yang misalnya adalah 4/3, ya kan, di P pangkat 3, lalu kita coba kita turunkan terhadap P-nya, ini kita dapat, kemarin kita dapat ini kan, di sini itu adalah 4pi V kuadrat dt, kan, untuk interpretasi dari dvx, dvy, dan dvz-nya. Nah, itu kita peroleh distribusi dari kelajuannya. Untuk grafiknya itu seperti ini, mungkin bisa dicek nanti. Kan dari sini lalu diperkenalkan distribusi tenaga, ya kan. Distribusi tenaga juga sama, kita selesaikan ini kemarin kan, P sama dengan 1/2 V kuadrat, ya kan. Lalu V kuadrat itu adalah 2E per M atau akar dari 2E per M. Ini sama saja, jika kita tulis akar 2 per
ya kan? Kita turunkan terhadap dengan V kuadrat kan tadi kita turunkan terhadap DV-nya, ini dihasilkan, lalu kita coba selesaikan lagi, tetap menggunakan fungsi gamma, ya kan? Sudah. Lalu ada tenaga rata-rata. Tenaga rata-rata kita, tenaga rata-rata ini kita masukkan ke sini ya. DNE-nya ini juga kita masukkan ke sini untuk DNE. Namun perbedaannya ini untuk pembilangan ini dikali dengan tenaganya juga. Nah, dikali hasilnya seperti ini, kita selesaikan. Ternyata bahwa setelah menggunakan fungsi gamma, ya kan? Ternyata tenaga rata-rata itu 3/2 kT. Yang kemarin kita sudah pembahasannya kan ini ya. Dari eksperimen, kemudian selesaikan tenaganya. Nah, ini ya. Tenaganya kita kali, lalu kita peroleh bahwa apa namanya tenaga internal itu adalah NKT kuadrat dalam Z per dt, ya kan? Lalu ada kecepatan kelajuan rata-rata, kelajuan RMS, dan kelajuan berpeluang terbesar. Meskipun kemarin kita sudah buktikan kan, ternyata VRMS itu adalah akar dari 3 kT per M, dan kelajuan terbesarnya itu adalah akar dari 2 kT per M, sedangkan rata-ratanya itu adalah akar dari 8 kT per M. Untuk bentuk grafiknya, ini adalah VM-nya, ini adalah V rata-ratanya, akan di sini garis ini adalah VRMS-nya. Ini ada yang DNE terhadap DV. Terhadap DV akan diperlakukan perubahan kelanjutan. Kemarin sudah, lalu ada kapasitas kalkulan. Kapasitas kalkulan juga sama, kita peroleh kemarin bahwa 3/2 NRT, tergantung nanti bentuk gasnya seperti apa. Artinya ya, mana ada contoh soal kan, misalnya dalam atmosfer bumi, molekul-molekul gas mempunyai tenaga potensial gravitasi di samping tenaga kinetik. Untuk mudahnya, anggaplah tenaga molekul itu dapat dituliskan seperti ini, kan? Tenaga molekul sama dengan mdz ditambah dengan setengah v kuadrat, dengan z adalah koordinat vertikal. Nanti berarti ini terhadap koordinat z-nya. Pandanglah suatu kolom udara vertikal dengan luas penampang A. Pertanyaannya yaitu kita menghitung partisi Z-nya, fungsi partisi, lalu berapa total molekul dan tingginya antara Z dan Z plus DZ. Lalu persamaan dengan persamaan barometrik seperti ini. Nah, persamaan barometrik seperti ini ada fungsi eksponensialnya ya, fungsi pengereman, ada V0. Ini sama saja dengan yang kemarin saya menyebut mata kuliah fisika matematika 2, ini sama dengan rumusannya mirip-mirip peluruhan radioaktif ya, yang N N0 sama dengan 0 eksponensial kan. Ini terhadap tekanan. Dan kalau kita selesaikan ini juga sama. Kan 1/h integral lipat 6 eksponensial minus E berarti dx, dy, dz, dx, dy, dz-nya ada di sini. Sama, karena tadi ada tinjauan luasnya. Lalu kita buat ini adalah interpretasi dari luas. Dx, dy, dz ini adalah A yang ini. 1/h sama. Lalu untuk hasil yang ini kan, dz dan ya kan? Kita selesaikan ini kan, terhadap dvx, dy, dz adalah ini 2/3t per m pangkat 3/2. Ini diperoleh dari operasi kita gunakan
integral dengan fungsi gamma, ya kan? Ini kita tahu ternyata fungsi partisinya itu adalah A KT dibagi dengan HNG lalu dikali dengan 2 t per N pangkat 3/2. Fungsi partisinya sudah, lalu kita coba cari distribusi kecepatannya sama dengan berapa. Distribusi kecepatan kan berarti di pangkat 6 kan, di pangkat 6N sama dengan N per set sama N per set eksponensial, ya kan, minus E per KT. Tinggal kita substitusi setnya ke sini, ya kan? Substitusi di mana ini, yang ini, juga ini kita substitusinya tadi kan NGZ ditambah dengan setengah NG kuadrat, ya kan? Kita selesaikan, kita perlu ternyata NZ itu adalah dikali N dikali G seperti dengan AKT eksponensial minus NGZ per KT DZ, ya kan? Tadi untuk permasalahan klasik seperti ini, yang kalian paham itu harus diperkuat bahwa bagaimana kita menyelesaikan soal-soal yang modelnya seperti ini kan. Misalnya diarahkan kita coba interpretasi luas, berarti kita buat seperti ini karena memang arah soalnya itu adalah bagaimana jika interpretasinya luas. Karena DXDY kan, DZ-nya ya tetap dengan minus MDZ per KT, ya kan? Ini untuk contoh soal 3.1. Setelah itu ada gas ideal diatomik ya. Kemarin kita bahas ini pertemuan terakhir. Gas ideal diatomik ini hanya ada 3. Yang pertama itu untuk suhu yang rendah itu partikelnya itu hanya hanya akan menjelaskan keadaan untuk transmisi. Dimana jika untuk 5/2 ya, partikelnya itu akan mengalami rotasi ya. Ini sudah mulai suhunya itu suhu tingkat menengah. Kalau suhu yang tinggi, berarti partikel itu bisa akan terjadi vibrasi. Kita sama dengan, sedangkan untuk untuk gas ideal monoklorida ini konstan dalam kelas ini sekitar 1,4 sekian, dan untuk gas ideal diatomik tadi 1,6 sekian. Ya, ini kita sudah bahas kemarin pertemuan kita kemarin. Kita coba review kembali, ya kan? Ini kalau untuk gas ideal diatomik dia dipandang dari ini 3 komponen ini kan. Tenaga translasi, tenaga rotasi, dan tenaga vibrasi, ya kan? Lalu ada rotasi molekul, kemarin kita sudah peroleh bahwa ruang untuk cacar partikel, ya kan? Cacar partikel untuk LL ini bilangan apa namanya? Ya kan? Kemarin kalau misalnya kalau dia degenerasi seperti apa, ya kan, kita kemarin kan sudah peroleh bahwa kalau 2L/1 itu mendekati, kita bisa katakan 2L, lalu yang L dalam kurung L/1 itu juga bisa mendekati, atau kita bisa katakan sama dengan L kuadrat. Ada kemarin juga untuk rotasi molekul, vibrasinya juga sama. Lalu pertanyaannya, apa perbedaan distribusi Maxwell-Boltzmann dan kita masuk ke bagian kedua dan statistika Boltzmann. Kita masuk ke intinya ya. Dan itu untuk klasik Maxwell-Boltzmann ini yang telah kita bicarakan sebelumnya, itu volume sel H itu sifatnya sebaran dan tidak dibatasi. Ingat ya, ini sebaran dan tidak dibatasi. Jadi boleh dibuat sekecil apapun. Kita bisa itu interpretasi ini sampai sekecil apapun tidak jadi masalah. Tapi ini tidak berlaku untuk statistika kuantum. Karena statistika kuantum ini berlaku
prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ya kan? Prinsip ketidakpastian Heisenberg nanti kita akan bahas ini. Nanti kita akan bahas tinjau di fisika modern untuk ketidakpastian Heisenberg untuk pertemuan besok beda sama untuk selanjutnya. Dan samping ini sebelumnya untuk Maxwell Boltzmann itu kita tinjauannya adalah X, Y, Z, Vx, Vy, Vz ya. Ini beda. Ini yang ditinjau adalah koordinat. 3 koordinat tua, ya kan? Yz dan 3 koordinat momentumnya. Vx, Vy, Vz. Ya kan? Sedangkan menurut ketidakpastian Heisenberg ini untuk pengukuran X dan Vx itu memiliki hubungan dx dikali dengan ya kan perubahan posisi untuk X dikali dengan perubahan momentum untuk X itu lebih dari atau sama dengan H-nya kan. Demikian pula untuk Y-nya, DY, apa namanya berlaku juga untuk DZ, DPZ. Nah, ada ini kalian bisa lihat ini ada beberapa sumber yang lain itu untuk bagian sininya itu adalah Albert per 2 sebenarnya sama tergantung bagaimana penyajian kita nulisnya ini sama. Jadi untuk ruang fasenya itu adalah dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz, ya kan? Dan terdiri atas subsel-subsel atau kompartemen dengan volume A3. Jadi cacat kompartemen dalam sebuah sel itu adalah ini dia notasikan dengan NC, NC sama dengan A per H pangkat 3 ya. Ini berarti volume sel itu dibagi dengan volume dari kompartemennya atau NC sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz per pangkat 3. Kan? Ini kita akan mengandalkan data kompartemen pada sel NC-nya cukup banyak sehingga kita dapat menggunakan lampiran setitik yang sama. Lampiran setitik misalnya integral x adalah x plus x ini dx-nya ya dikurangi dengan x. Tetap kebenaran lampiran setitik ini untuk mencapai kestabilan ya stabilan statistiknya untuk non-NC karena partikel-partikel dalam statistik kuantum ini identik dan tidak dapat dibedakan. Ada ini kan bedanya. Yang kemarin untuk Maxwell Boltzmann itu kita tidak diperbuat hal-hal yang seperti ini. Ini identik dan memang cukup sulit dibedakan antara partikel yang satu dan dengan partikel yang lain. Kan hanya di sini lebih diperjelas lagi tidak mempunyai identitas maka partikel ini kita misalkan sebagai maksudnya sebagai dot atau titik. Contoh untuk statistika Bose-Einstein, ya kan misalnya ini seperti foton. Nanti kita akan bahas pertemuan ini pertemuan ke-15 ya. Foton, meson, graviton, fonon ya kan. Namun kita untuk pertemuan ke-15 itu kita akan bahas nanti foton dan fononnya. Ya, misalnya ada contoh, ada beberapa kompartemen di sini, ada sel I menempati, jadi ini ada 3 partikel dan sel J-nya ini ada 1 partikel, ya kan? Untuk contoh ini berarti keadaan makronya ini, NI-nya ini adalah 3 ya kan? Karena ada 3 kan? Ada 3, sedangkan NJ-nya ini ada 1. Ya kan? Nah, saya loh. kalian jadwal apa? Jadwal mana? Jam? Semester 4 kan? Bukan. Iya. Kita tinggal sedikit. Oh, saya kira semester 4. Cuman mereka kan ambil Oh iya. satu. Oh, pantas berarti tak berasa nih ya.
Kan langsung lanjut sih. Lanjut. Saya kira mereka apa? Kita lanjut ya. Ini ada sel I dan sel J-nya. Ini tuh contoh pertama ya. Lalu misalnya bagaimana dengan contoh kedua? Misalnya untuk ada 4 kompartemen di sini ya. Ada 4 kompartemen. Ya kan? Untuk WI-nya itu 20. Bagaimana penyajiannya? Ingat ya. Jadi ini kali ini misalnya ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Untuk sel yang ini yang mengisi 3 ini berarti bisa jadi ini 1, ini berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Ingat ya. Jadi peluang masing-masing untuk 3 ini sini, ini kan. Lalu untuk di sini yang 3 seperti ini juga pasti 4. Pastinya 4. Nah, contoh apa misalnya kita input sel J-nya, WJ-nya 4. Berarti yang ini dia ini bisa menempati sini. Begitu pula ini di sini ya. Ini juga bisa menempati di sini, di sini. Ini peluangnya ini adalah peluangnya itu adalah 4. Sedangkan ini peluangnya adalah 20 kan. Tinggal dikali nanti 20 kali 4 itu adalah ya, tinggal dikali nanti. Peluang I dan peluang J-nya itu adalah 80 secara umum. Sehingga untuk hal-hal yang seperti ini untuk memudahkan kita itu berarti berdasarkan perkiraan kita mencari keseimbangan statistiknya bahwa W itu adalah W besar ya, itu adalah V dengan V nya. Artinya dengan W sendiri adalah C ditambah dengan NI dikurang 1 dibagi dengan NC kurang 1 per faktorial dikali dengan NI faktorial. Ini juga sama. Nah, dari sini kalau kita gunakan hampiran Stirling juga sama. Nah, hampiran Stirling ya kan? Namun kita kembalikan dulu ke WI-nya kan di sini kan. Masuk WI-nya sehingga W sendiri itu adalah I besar ya kan? Ini adalah aproksimasi dari perkalian. Dan C ditambah dengan NI kurang 1 faktorial per NC kurang 1 faktorial dikali dengan NC faktorial. Ya. Ini juga sama, misalnya kalau misalnya kita selesaikan kan, kita selesaikan ini menggunakan hampiran Stirling sehingga W itu sendiri kan berarti dihilangkan semua kan, dan W sama dengan lan ini kan C ditambah dengan NI kurang 1 dibagi dengan C kurang 1 faktorial, ini ada faktorialnya ya, NI faktorial. Nah, karena ini adalah bentuknya logaritma pembagian sehingga kita bisa tulis ulang. P itu sama dengan ya kan? Lan NC ditambah dengan NI kurang 1 dikurangi dengan lan NC dikurangi 1 faktorial ya kan? NI faktorial ya kan? Karena bentuknya itu pembagian sehingga kita coba dia itu ke dalam bentuk pengurangan. Beda kalau perkalian kan, perkalian bentuk pengurangan. Ini setelah kita peroleh ini ya kan, lalu ada di sini pada keseimbangan statistik maksimum ya kan, berarti turunan dari W itu sendiri sama dengan 0 ya kan. Ini sama dengan penjabarannya ini mirip statistik distribusi Maxwell-Boltzmann pada kemarin kan, ini sama saudara. Lalu kita cari maksimumnya, kita cari maksimumnya sehingga kita peroleh ternyata nilainya itu
itu adalah sigma dari lan NC ditambah dengan NI per NI-nya dan NI sama dengan 0. Ini untuk persamaan pertama, ya kan? Lalu juga tetap sama, kita tetap gunakan sigma DNI sama dengan 0, ya kan? Dan sigma EI DNI sama dengan 0. Cuman bedanya, ini kita kali dengan untuk ini persamaan 2, persamaan 3, persamaan 2 ini kita kali dengan minus log C, ya kan? Sedangkan persamaan ketiga ini kita kali dengan minus beta sebagai multiplikator ya, minus beta. Dan persamaan yang 2 yang ini kita kali dengan multiplikator minus dengan B. Kita sama, setelah itu kita jumlahkan kan kemarin distribusi maksimal kan sama. Ini juga sama untuk bos NC kita jumlahkan, lalu kita peroleh ternyata NI per NC itu adalah 1 per B eksponensial beta EI dikurangi 1, di mana beta sendiri itu tetap sama vektor KT-nya. Ada namanya untuk sudah buat di sini. Kita cek pembuktiannya ya. Buat dari sini ya. Sama kan? Kita tadi itu sudah sampai sini ya. Untuk syarat maksimum arti dari non ini itu sama dengan 0. Kita tadi kan sudah sampai sini ya. Sudah sampai sini. Oh ya tadi lupa ada sebenarnya. Karena P ini, yang ini tadi saya lupa tulis. P ini dia berubah jadi sigma. Ada sigma lan NC ditambah ini kurang 1. Tapi sigmanya ini sigma untuk semua ya. Ini sigma untuk semua nih. Dikurangi dengan lan NC kurang 1 faktorial dikali dengan NC faktorial. Lalu sigmanya ini masuk distribusi, kita pakai fungsi distribusi perkalian, sigmanya masuk sehingga sigma lan dalam kurung NC plus NI dikurangi 1 faktorial dikurang dengan sigma lan NC dikurang 1, ya kan? NC dikurang 1 dikurangi dengan sigma lan N ya. Lalu ini kita gunakan hampiran Stirling. Kita gunakan hampiran Stirling untuk bilang NC plus NI kurang 1 sendiri. Ini kan, dan NC plus NI kurang 1 sendiri ini ya. Ini faktorial, kita coba gunakan hampiran Stirling sehingga NC plus NI lan, ya kan? Sama NC tambah NI kurang 1 dikurangi dengan NC plus NI kurang 1. Ya kan? Ini kan berhasil teman. Ini tetap merujuk ke misalnya integral lan dengan X dx itu berarti X sama X dikurangi dengan X sama kan? Walaupun bentuknya seperti itu. Ini kita sudah peroleh sampai sini ya. Berarti untuk bagian ini adalah NC ditambah NI kurang 1 dan NC ditambah NI kurang 1 dikurangi dengan NC ditambah NI kurang 1. Sudah kan? Itu bagian ini. Kurang, itu minus ini juga berlaku untuk semua kan? Itu berlaku, kita selesaikan bagian sininya. Berarti ini adalah NC dikurang 1, ya kan? Lan NC kurang 1 dikurangi dengan NC kurang 1-nya. Oke, tutup kurung lagi. Lalu ada minus ini lagi. Minus ini untuk semua ya. Jangan lupa. Untuk bagian ini, sigma lan N faktorial berarti NI. Ini ya. NI lan NI dikurangi dengan N. Sampai sini kita sudah peroleh ya. Sampai sini kita sudah peroleh. Lalu kita cari apa namanya?
syarat maksimumnya, syarat maksimum kita turunkan. Ini kan, kita turunkan fungsinya ini sama dengan 0. Kita turunkan dia sama dengan 0, sehingga sebagai untuk proses di sini ya kan ada yang saling hilang kan, karena ini itu saling hilang juga, saling hilang. Sisa ini kan, di sisa ini untuk bagian sini ya, untuk bagian sini ini bisa 0 karena turunan dari NC kurang NC1 ini kan tidak ada kan. Ini kita turunkan terhadap ini atau kita turunkan terhadap ini, jadi ini bisa hilang, ini bisa 0. Tersisa adalah ini dan ini. Nah, ini bagian yang pertama ini kita selesaikan dengan turunan parsial. Turunan parsial yang U aksen V ditambah dengan UV aksen. Kita bagian ini kan, bagian ini kita selesaikan dengan turunan parsial, diperoleh berarti adalah NC plus NI kurang 1 D, ya kan? Ini kan U aksen V tambah UV aksen sama saja jika UV aksen ditambah dengan U aksen V, ini kan sama. Kalau untuk proses di sini dia gunakan rumus ini. Bentuk yang ini ya, bulan pertama. Berarti U-nya itu adalah ini kan, NC ditambah dengan NI kurang 1 V aksen, berarti D dari ini, lan-nya ini. D dari lan C ditambah ini kurang 1, ya kan? Lalu kedua, baliknya lagi kan, baliknya lagi ditambah dengan lan NC ditambah ini kurang 1, turunan dari ini, turunan dari ininya lagi, D NC tambah ini kurang 1, ya kan? Selanjutnya kita selesai ini, kurang sigmanya keluarkan, seperti ini kan, bisa ini kan, nanti NI do lan NI ditambah dengan lan NI do NI. Ini kita arahkan dia untuk do NI-nya itu tetap ada. Arahkan dia untuk do NI-nya tetap ada. Sedangkan de lon ya kan, D lan NC ditambah dengan NI kurang 1 ini, itu sama dengan seper C ditambah dengan NI kurang 1. Ingat ya, turunan dari misalnya turunan dari lan X itu adalah seper X. Ingat ya, juga sama untuk seperti ini berarti 1 per ini. Makanya di sini seper kan, seper ini DNI-nya ini karena ada DNI yang mana? Tunggu ya, DNI ini karena seperti ini apa namanya? DNI-nya kan kita tidak hilangkan kan? Ini 1 per ini dikali dengan DNI atau DNI-nya bisa ke sini, maka bentuknya seperti ini. Untuk jalan untuk bentuk ini kan, jalan NC plus NI kurang 1 itu sama dengan ini. Juga sama, itu juga berlaku untuk bagian sininya. Itu berlaku untuk mana? Jalan ini kan, sama. Ini kan, NI D lan NI. Ingat ya? NI D lan NI. Ini kan sama saja dengan NI dikali dengan ya, 1 per NI D NI. Ya, NI-nya hilang, sisa DNI, makanya ini kan hilang kan, DNI-nya ini hilang dengan yang sebelumnya. Sama kan, NI plus dikali dengan seper NI DNI. Ini kan untuk bagian sini ya, bagian sini tadi. Kemudian kita kelompokkan semua, kita keluarkan DNI-nya. Hasil akhir kita kan tadi kan kita dapat syarat kesetimbangan kan, syarat kesetimbangan kita peroleh bahwa sigma dari lan NC pada sini kan ditambah NI kurang 1 DNI dikurang lan NI DNI.
Lalu kita keluarkan BNI-nya. Kita keluarkan BNI-nya karena ini bentuk logaritma natural, bentuk pengurangan, sehingga kita ubah jadi pembagian, di mana NC-nya itu sangat besar dari 1, begitu pula NI-nya besar dari 1. Jadi untuk persamaan ini, untuk bentuk ini kita sudah peroleh. Ini tadi kan, ini kita sudah peroleh. Yang belum sampai sini ya. Belum, Pak. Kita baru sampai sini. Kemudian ada persamaan GN ini, kita anggap ini anggap saja persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Ya kan? Ini untuk perubahan dari tenaga, sedang ini adalah perubahan dari cacat partikelnya, dan ini perubahan dari dasar timbangan statistik yang menggunakan pendekatan atau hampiran Stirling untuk menyelesaikan. Ini untuk persamaan 2 ini kita kali dengan multiplikator minus ln B, dan persamaan 3 ini kita kali dengan multiplikator minus beta. Lalu kita peroleh seperti ini. Kita peroleh seperti ini. Ya, kejelasannya itu ada di sini. Nanti pembuktian yang Pak sudah buat ini saya kirim nanti ya. Siapa? Ya, sampai sini tadi kan. Nih. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3 kan. Ini kan dikali dengan minus ln B, ini dikali dengan minus beta, tetap sama dengan 0. Ya, karena ini kan ada sama dengan 0 kan. Untuk luas kanannya sama dengan 0, ini kita peroleh proses aljabar seperti biasa, betanya naik ya kan, atau betanya ini ya kan, sama dengan beta EI naik ke sini kan, BNI kan, atau samakan penyebutnya ini sampai sini. Ini kan bisa sampai sini kan, proses sampai sini, dan NC per NI plus 1 per B sama dengan beta EI. Lalu kita hilangkan lamnya ini, sehingga ini bentuknya nanti jadi bentuknya eksponensial beta EI. Untuk bagian sini ya, beta EI dia jadinya jadi eksponensial beta EI, sehingga untuk kita bagaimana kita menghilangkan lamnya ini. Nah ini kan, tadi kan 1 sampai sini. NC per N plus 1 plus per apa dibagi dengan B sama dengan eksponensial beta EI. Ini lainnya sudah hilang, yang sini sudah hilang. Atau NC per NI plus 1 sama dengan betanya, kita kali ke sini kan, beta eksponensial beta EI. Dan lalu kita dapat NC per NI ini plus 1-nya ini pindah jadi minus 1, ya kan? NC per ini kita peroleh seperti ini. Atau kalau misalnya kita balik kita balik yang I per NC, ini kan NC per NI. Sedangkan yang kita mau itu adalah NI per NC-nya, ya tinggal kita cari bentuk inverse-nya kan. Jadi set per B eksponensial beta EI dikurangi dengan 1, di mana beta sendiri ini adalah seper KT, ya kan? Jadi untuk di sini kita sudah perlu karena kita akan dia ini bentuknya seperti atau NI juga bisa kita tulis seperti ini kan, sama dengan 1 per B, ini dia pakai B kecil ya, eksponensial beta EI kurang 1 dikali dengan N C, ya kan, dimana N C tadi kan sudah tentukan kan nilainya berapa. Itu juga sama. N C tadi kan ini kan, dx dy dz dpx dpy dpz per h pangkat 3, atau volume sel
dibagi dengan volume dari kompartemennya. Ya, coba kita, kalau untuk penyelesaian distribusi Bose-Einstein yang sampai ke sini. Kali ini sudah sampai situ. Gimana? Misalnya ada contoh penyelesaian kan? Membuktikan bahwa pada suhu rendah dengan satu kompartemen per sel sistem partikel boson itu mengikuti distribusi klasik dari Maxwell-Boltzmann. Beta I kan kita tahu kan, I per KT itu sangat besar dari satu, NJ-nya ini satu karena emang ini partikel boson, maksudnya ini kompartemennya per sel ini sangat rendah ya, kata kunci. Tapi nggak termasukkan saja nanti. Dari NI-nya ini juga sama ya, NC-nya kan tadi satu sama, ini NC-nya tadi pindah ke sini karena NC-nya satu, ya sisa ini. Sama ya, nanti contoh soalnya bisa dipelajari set materi sama kemudian. Nah, saya coba ulangi sekali. Lagi berapa menit pertama? Ini bedanya. Ini bedanya untuk peluang termodinamikanya. Jadi, NI dibagi dengan P besar kan? NI faktorial atau ini sama saja misalnya tidak ada peluang. Tiga dari, maksudnya ini kan N-nya 5, ini contoh seperti ini misalnya karena faktorial tapi tidak ada 3 dikali 2 faktorial ya kan, ini juga satu untuk Maxwell-Boltzmann. Ini juga sama pakai hampiran Stirling kan, Stirling ini diperoleh 3 persamaan, itu sama cara kerjanya, diperoleh persamaan 1, ini 2, ini 3. Cuman bedanya persamaan 2 ini dikali dengan multiplikator minus 9 alfa. 3 tetap sama dikali dengan multiplikator minus betanya kan. Tapi dikali dengan beta juga. Bedanya itu yang ini dikali dengan minus 9 alfa, dan untuk persamaan ketiganya itu dikali dengan beta. Ini kita peroleh alfanya ini nanti n persen. Tidak keren. Ini kemarin Pak sudah share kan materinya? Sudah, Pak. Kita pelajari pembuktiannya. Udah tenaga internal kan itu sudah. Mungkin mau jelaskan yang ini kalau ulang yang bagian ini ya. Ulang yang bagian dia atau ini berbeda tidak bingung. Misalnya kita selesaikan bagian ini ya. Selesaikan bagian ini, misalnya ini ya kan. Integral dari minus eksponensial minus m dx kuadrat per 2 kt dx, karena ini kan ada x-nya. Ingat ya, kalau soal-soal yang seperti ini berapa? Dari 0 sampai 3. Ini sudah memuat namanya sudah mencukupi, kita selesaikan dengan segala sama distribusi Bose-Einstein ini kita tetap menyelesaikannya dengan segala nanti. Ini kita coba misalkan U-nya itu adalah m dx kuadrat per 2 kt atau dx kuadrat ini adalah 2 kt per m
U, ya kan? Atau Vx ini sendiri akar 2 kT per M, U-nya ini pangkat 2. Lalu kita coba cari turunannya. Vx, karena ini konstan, sehingga 2 kT per M. U pangkat 1/2 berarti 1/2 U minus 1/2 di U, ya kan? Lalu kita substitusi ke sini 0 sampai 3 eksponensial ini kita misalkan tadi adalah minus U, sedangkan dvx-nya itu adalah ini ya, dvx-nya ini 1/2 akar dari 2 kT per M U pangkat minus 1/2 D U, ya kan? Itu tidak beroleh. Tapi ini masih, ini belum 0 sampai hingga ya. Saya ulangi lagi. Ini batas untuk masing-masing ini adalah minus hingga sampai hingga, dari minus hingga sampai hingga. Nah, untuk ini nanti kita belum bisa selesaikan dengan fungsi gamma, belum ya, karena ada minus hingga sampai hingga. Lalu kita coba ini aja biar kalian tidak salah persepsi. Misalkan ada ini kan minus hingga sampai hingga A D X, ini sama saja, misalnya saya tulis minus hingga sampai 0 A dx, ya kan, kali dengan 0 sampai hingga A dx. Ada bentuknya seperti ini, atau bisa juga kita tulis dengan 2 kali 0 sampai hingga A, ya. Jika kalau saya baca 2 kali 2 0 sampai 3, ya kan, 1/2 dengan 2 ini bisa hilang kan, nanti ini bisa hilang, bisa eksponensial minus U akar dari 2 kT per M U pangkat minus 1/2 DU. Ini kita keluarkan, nanti di sini adalah integral ini pangkat minus U dan U minus 1/2 ini adalah gamma 1/2. Gamma 1/2 itu adalah akar I. Hingga ini untuk fungsi untuk arti yang bagian sininya ini adalah akar dari 2pi k t per M. Nah, ini kita sudah dapat 2pi k t per M, 2pi k t per M, 2pi k t per M, atau 2pi k t per M pangkat 3/2. Kan? Di bagian sini, ini kan kemarin sudah. Lalu kita kembalikan lagi, kita kembalikan ke ini kan, ada partikel ya, N itu sampai N persen eksponensial minus I per kT. Sedangkan yang kita cari tadi itu baru bagian sininya. Nah, bagian sininya itu setnya. Juga sama, jika kita peroleh D pangkat N itu adalah ini kan, tinggal kita substitusi yang kita peroleh tadi, substitusi bagian setnya menjadi ini kan, dengan H itu adalah dx, dy, dvx, dz, dvx, dy, dz, ya kan, masih 2 tingkat yang masih berdua ini sama. Kita peroleh d pangkat n-nya ini seperti ini, inilah distribusi kecepatan. Namun, apa bedanya dengan ini pertanyaannya kan? Tadi kan, apa bedanya dengan ini? Bose-Einstein ini. Bedanya tadi dia di sini, ya kan? Karena ini secara teorinya ya, ini apa namanya? Kita tinjau dia itu dari koordinat ruangan dan koordinat dari momentumnya. Siapa yang tahu di sini rumus momentum? Bersama dengan massa dikali dengan kecepatannya. Tinjauannya seperti ini. Perbedaannya tadi, ini tidak berlaku lagi apa ini kan? Perbedaannya di sini saya ulang-ulang saja. Yang telah terjadi sebelumnya bahwa sifatnya itu sebaran dan tidak dibatasi. Jadi boleh dibuat sekecil apapun. Ini untuk Maxwell Boltzmann dengan distribusi Einstein itu, ya kan? Distribusi Einstein itu maksudnya gas
apa namanya, partikel-partikelnya itu sangat identik dan memang kita sangat sulit dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Hanya kita dekati dengan yang tadi kan. C itu adalah dx, dy, dz, dbx, dby, dbz dibagi dengan a pangkat 3. Ada sel dibagi dengan volume kompartemennya. Mungkin seperti sampai di sini saja nanti pertemuan kita. Sampai sini tinggal kalian gimana pelajari pertemuan besok. Nanti besok lagi ini kita bahas tentang foton dan fonon. Mungkin foton dulu. Kita bahas tentang foton, bahas fonon. Namun sebelumnya itu sebelum foton dan fonon kita bahas juga radiasi benda hitam. Ya, radiasi benda hitam kita akan kita buka lagi fisika modern. Ya, masih ada yang bingung gitu? Masih ada yang bingung gitu? Atau yang bingung kan semua? Masih kedengaran tidak suaranya Pak? Dengar, Pak. Ya, memang materi statistiknya seperti ini. Tadi kan kita bahas di sini ya, statistik pantau. Materi kita sudah Pak share kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sudah saya share semalam, itu kita buka. Atau dibedakan, ya? Ini statistik pantau ini partikel itu tidak dapat dibedakan. Statistik partikel. Bose-Einstein itu tiap keadaan ada sejumlah partikel dengan spin integer itu 0,1,2. Contohnya itu foton dan fonon. Makanya selanjutnya sebelum kita akan bahas tentang foton. Lalu ada Fermi Dirac. Nah, Fermi Dirac nanti besok ya. Fermi Dirac ya, Pak. Besok kita bahas Fermi Dirac, Einstein, dan tentang volume sel dibagi dengan kompartemennya sama kan NC yang tadi kan ini ya, I plus GI kurang 1 itu sama ini kan. Kalau WJ seperti apa, WJ sini dia bahasnya tentang WJ tambah I kurang 1 faktorial, ini nanti kita pakai Stirling ya kan, yang tadi ini dia berubah jadi sigma tambah dengan pembagian, lalu kita rubahnya dengan logaritma. Sudah ada atau belum? Belum. Logaritma untuk pengurangan. Nah, logaritma pengurangan ini kita peroleh kalau dari ini kita selesaikan. Di sini kalau kita cari apa namanya nilai maksimum yang berarti turunannya itu sama dengan 0 kan, sama dengan 0, lalu kita peroleh ini kan, ini tadi yang bersamaan. Ini konsep ini pun juga sama dengan yang di buku tadi ya kan, ini ada yang dikali dengan, cuman bedanya ini dikali dengan minus alfa pelan alfa kan, minus pelan alfa sama ya, minus pelan alfa di sini juga multiplikator yang sama ketiga dikali dengan minus deltanya ya. Jadi kalian tinggal pahami saja, ternyata Bose-Einstein itu rumusnya ini NJ
Cuman bedanya yang tadi yang di buku yang satunya tadi kita pendekatannya NC kan. Ini dia dengan di kita sama, jamnya juga tetap sama. Ya, untuk mengisi tingkat energi dari cacar partikel J kan, maka partikel itu harus dipertimbangkan perbedaan. Pertimbangan perbedaan di sini adalah keadaan kuantum, ya. Partikel satu dapat mengisi ini kan keadaan GJ-nya ini, ya kan. Dari pula untuk partikel 2 itu mengisi dari GJ kurang 1 sampai selanjutnya. Ya, ini untuk Fermi Dirac nanti ini besok apa? Ada yang mau bertanya ya? Nah, kita cukupkan ya. Pertemuan kita hari ini. Ya, Pak. Nanti minggu ke depan masih semester 4 ya. Semester 4 paling kita untuk kedua ini untuk semester 4 hari Senin kan biasanya kalian itu libur kalau tidak salah. Ayo cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas lagi dengan mata kuliah yang lain. Waalaikumsalam. Kita